Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nurul Rahmah dengan NIM 1730111007. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Batu Sangka. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Pengembangan Media Pakapin Papan Kantong Pintar untuk Pembelajaran Tematik Tema 7 Benda, Hewan dan Tanaman di Sekitarku, Subtema 1 Benda Hidup dan Tak Hidup di Sekitar Kita, Pembelajaran 3 kelas 1 di SD Negeri 58 Lubuk Buaya, Kota Padang, dengan dosen pembimbing saya yaitu Ibu Dr. Hajah Nurlaila SPD MA dan dosen penguji saya yaitu Ibu Dr. Elda Herlina MPD. Daftar isi. Yang pertama bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 kajian pustaka, dan yang ketiga bab 3 metodologi penelitian. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah pada proposal skripsi ini yaitu metode yang digunakan guru telah menggunakan sistem pembelajaran bervariasi dalam menjelaskan materi kepada peserta didik. Peserta didik dituntut secara mental dalam memahami materi berdasarkan kematangan kognitif yang dimiliki dalam bernalar dan berpikir kritis. Berdasarkan sumber belajar mengajar yang digunakan, diperoleh data bahwa guru telah menggunakan berbagai macam sumber belajar mengajar yang ada, yaitu buku paket dan LKS, serta juga memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media dan sumber belajar. Media yang digunakan guru di sekolah SD Negeri 58 Lubuk Buaya, Kota Padang, jenis medianya sudah bervariasi, tetapi penggunaannya masih kurang dan bentuknya masih dalam satuan mata pelajaran, sehingga menyebabkan pembelajaran tematik kurang efektif dan membosankan. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan guru di dalam menyediakan dan membuat media pembelajaran per satuan mata pelajaran pada umumnya, dan media pembelajaran tematik khususnya. Maka dari itu, peneliti berinisiatif untuk membuat dan mengembangkan media pembelajaran yang lebih efektif, dan peserta didik juga tidak bosan dan lebih tertarik dalam proses belajar mengajar, yaitu menggunakan media Pakapin. Jadi, media Pakapin adalah salah satu media pembelajaran tematik yang merupakan alat bantu yang sangat mudah dibuat oleh setiap guru. Papan kantong yang dibuat dari papan triplek atau karton tebal yang tentunya memiliki panjang dan lebar. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu lebih memfokuskan kepada pembelajaran tematik tema 7 benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1 benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Pembelajaran 3 kelas 1 SD Negeri 58 Lubuk Buaya, Kota Padang. Yang kedua ada rumusan masalah, dan yang ketiga ada tujuan penelitian. Spesifikasi produk yang diharapkan. Yang pertama, media Pakapin dalam pembelajaran tematik ini terbuat dari papan triplek dan juga kartu kata yang terbuat dari kertas karton, yang mana papan triplek ini tentunya memiliki ukuran dengan lebar yaitu 90 dan tinggi 60 cm. Dan juga pada papan triplek tersebut terdapat kantong-kantong yang terbuat dari kain flanel, yang tentunya juga memiliki ukuran dengan tinggi 11 cm dan lebar 10 cm, dengan jumlah kantong sebanyak 7 kantong, dengan desain yang menarik serta ringan dan dapat digantung di ruangan kelas, sehingga akan sangat membantu siswa lebih termotivasi dalam pembelajaran dan memudahkan peserta didik di dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu penggunaan media Pakapin dalam pembelajaran tematik ini bisa digunakan untuk pembelajaran tematik tentang penyusunan lambang bilangan dan mendeskripsikan benda-benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Pentingnya pengembangan. Yang pertama yaitu salah satu sumber belajar yang dapat digunakan oleh guru untuk memberikan inovasi baru tentang media pembelajaran tematik, serta memberikan wawasan, pengetahuan, kreativitas bagi guru dalam mengembangkan dan menyediakan media pembelajaran. Yang kedua, sebagai sumber belajar yang dapat memudahkan siswa dalam memahami pembelajaran tematik melalui media pengembangan pembelajaran tematik, serta dengan adanya media pengembangan dapat menumbuhkan semangat dan motivasi siswa dalam pembelajaran tematik, sehingga dapat membantu siswa agar tidak merasa bosan dalam proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga, media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah media pembelajaran Pakapin,
berupa media dua dimensi lainnya sebagai perantara siswa dan guru berkomunikasi dan bermanfaat bagi pengembangan sebagai calon guru nantinya. Asumsi pengembangan pada proposal ini yaitu media yang dikembangkan adalah media pakapin atau papan kantong pintar berupa media dua dimensi lainnya yang terbuat dari papan triplek dan kantong dari bahan flanel yang sifatnya sederhana sehingga mudah digunakan. Yang kedua, kegiatan pembelajaran akan lebih menyenangkan dan lebih terarah. Sedangkan keterbatasan pengembangan pada proposal skripsi ini yaitu penelitian pengembangan ini hanya sampai pada tahap ke-6 yaitu uji coba produk. Dan yang kedua, media ini hanya dirancang untuk kelas 1 pada pembelajaran tematik tema hewan, benda, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1 benda hidup dan tak hidup di sekitar kita, pembelajaran 3. Definisi operasional ada dua, yaitu yang pertama media pakapin atau papan kantong pintar merupakan salah satu media pembelajaran tematik yang merupakan media visual berupa papan berkantong. Media ini berbentuk papan triplek dan kartu kata. Pada deretan papan yang kantong-kantongnya berasal dari bahan flanel, dapat dipindahkan beberapa karton kecil yang bertuliskan materi pembelajaran tematik dan mendeskripsikan benda-benda tidak hidup di sekitar yang berukuran kecil. Yang kedua, pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik ini merupakan salah satu model pembelajaran terpadu, integrated instruction, yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individual maupun kelompok, aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan juga autentik. Yang kedua, tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitar kita, pembelajaran 3 kelas 1 di SD Negeri 58 Lubuk Buaya, Kota Padang. Bab 2, kajian pustaka. Media pembelajaran. Di samping sebagai sistem penyampaian atau pengantar, media yang sering diganti dengan kata mediator menurut Fleming pada tahun 1987 dalam buku Media Pengajaran Arsyad tahun 2000 adalah penyebab atau alat yang turut campur tangan dalam dua pihak dan mendamaikannya. Dengan istilah mediator media menunjukkan fungsi atau perannya, yaitu mengatur hubungan yang efektif antara dua pihak, utama dalam proses belajar siswa dan isi pelajaran. Di samping itu, mediator dapat pula mencerminkan pengertian bahwa setiap sistem pembelajaran yang melakukan peran mediasi, mulai dari guru sampai kepada peralatan paling canggih, dapat disebut media. Gagne dan Briggs tahun 1975 dalam buku Media Pengajaran Arsyad tahun 2000 secara implisit mengatakan bahwa media pembelajaran yang meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pelajaran yang terdiri antara lain buku, tape recorder, kaset, video kamera, video recorder, file, slide atau gambar bingkai, foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer. Dengan kata lain, media adalah sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Jadi, media itu sendiri merupakan perantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Sedangkan dalam pembelajaran, media ini merupakan suatu alat atau bahan yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran sehingga memudahkan guru dalam memberikan materi kepada peserta didik. Selanjutnya, landasan penggunaan media pembelajaran, yaitu ada 4, ada landasan filosofis, landasan psikologis, landasan teknologis, dan landasan empiris. Yang kedua, ciri-ciri media pembelajaran, yaitu ada ciri fiksatif, ciri manipulatif, dan ciri distributif. Yang ketiga, kriteria pemilihan media pembelajaran. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yang kedua, tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi. Yang ketiga, praktis, luas, dan bertahan. Yang keempat, guru terampil menggunakannya. Yang kelima, pengelompokan sasaran. Dan yang keenam, mutu teknis. Fungsi media pembelajaran. Ada 4 fungsi media pembelajaran, yaitu yang pertama fungsi atensi, yang kedua fungsi afektif, yang ketiga fungsi kognitif, dan yang keempat fungsi kompensatoris. Sedangkan manfaat media pembelajaran ada 5, yaitu yang pertama meningkatkan rasa saling pengertian dan simpati dalam kelas,
Yang kedua, membuahkan perubahan signifikan tingkah laku siswa. Yang ketiga, menunjukkan hubungan antara mata pelajaran dan kebutuhan dan minat siswa dengan meningkatnya motivasi belajar siswa. Yang keempat, membawa kesegaran dan variasi bagi pengalaman belajar siswa. Dan yang kelima, membuat hasil belajar lebih bermakna bagi berbagai kemampuan siswa. Sedangkan media Pakapin menurut Heruman tahun 2007 menjelaskan bahwa kantong bilangan dibuat berbentuk kantong-kantong sebagai tempat penyimpanan dan menempel pada selembar kain atau kertas. Kantong tersebut menyimbolkan nilai tempat pada suatu bilangan, sedangkan sedotan sendiri digunakan sebagai pengisi kantong-kantong yang tersedia sebagai indikator jumlah bilangan yang akan dihitung. Kantong bilangan dirancang untuk memudahkan siswa dalam pembelajaran matematika, khususnya pada penjumlahan. Media papan kantong pintar adalah media pembelajaran tematik yang merupakan media visual berupa papan berkantong. Media ini berbentuk papan triplek dan kartu kata. Kalau tidak ada triplek, kita bisa menggunakan karton tebal dengan panjang triplek atau karton tebal 90 dan tinggi 60 cm. Dalam Aisyah tahun 2011. Pada deretan papan-papan kantongnya yang berasal dari bahan flanel dapat dipindah-pindahkan beberapa karton kecil yang tertuliskan materi sehingga menyelesaikan pembelajaran tematik dan mendeskripsikan benda-benda tidak hidup di sekitar yang berukuran kecil dengan desain yang menarik akan membantu siswa lebih termotivasi dalam pembelajaran dan memudahkan peserta didik dalam pembelajaran tersebut sehingga peserta didik dapat lebih aktif dalam proses belajar di dalam kelas. Tidak hanya itu saja, peserta didik juga dapat lebih cepat memahami pembelajaran yang telah berlangsung. Menurut Ratnasari, media kantong bilangan adalah sebuah alat pembelajaran yang memanfaatkan prinsip nilai tempat untuk pengajaran materi penjumlahan yang berbentuk kantong. Dengan demikian, kantong bilangan adalah sebuah media pembelajaran matematika yang berbentuk kantong-kantong yang menunjukkan nilai tempat bilangan. Menurut Radiah, pada tahun 2015, media pembelajaran sedotan drinking straws dan kantong bilangan dibuat berbentuk kantong dengan 4 kantong yang menempel di bagian tengah kotak utama. Sedangkan sedotan sendiri digunakan sebagai pengisi kantong-kantong yang tersedia sebagai indikator jumlah bilangan yang akan dihitung. Penggunaan media pembelajaran sedotan dan kantong bilangan sangatlah mudah, yaitu hanya dengan memasukkan sedotan sesuai dengan nilai angka yang akan dihitung, kemudian masukkan atau ambil sedotan lagi sesuai dengan nilai angka yang digunakan sebagai penambah, pengurang, pengali, ataupun pembaginya. Jadi media Pakapin atau papan kantong pintar ini merupakan sebuah media visual yaitu 2 dimensi, yang mana pada media Pakapin ini berasal dari papan triplek yang tentunya memiliki ukuran lebar dan juga tinggi dengan lebar 90 dan tinggi 60 cm. Dan juga terdapat beberapa kantong yang terbuat dari kain flanel dan juga kartu kata yang terbuat dari kertas karton. Selanjutnya, langkah-langkah penggunaan media Pakapin. Yang pertama, siswa mengambil soal pada kantong yang telah disediakan, yaitu pada kantong soal. Selanjutnya, siswa membaca soal. Setelah itu, siswa mengambil gambar pada kantong gambar sesuai dengan soal yang telah dipilih. Yang ketiga, siswa memikirkan jawaban yang tepat sesuai dengan soal dan gambar yang telah dipilih. Keempat, siswa menuliskan jawaban pada kartu kata yang telah disediakan. Dan yang kelima, siswa meletakkan jawaban pada kantong hasil yang telah disediakan. Jadi, media kantong bilangan yang peneliti kembangkan ini menggunakan kartu kata dari kertas karton dan papan triplek dengan ukuran 90 x 60 cm dengan ketentuan lebar 90 dan tinggi 60 cm. Papan triplek dilapisi dengan kain flanel dan papan triplek diberi kantong yang mana jumlah kantong tersebut adalah sebanyak 7 kantong yang memiliki ukuran lebar 10 cm dan tinggi 11 cm dengan menggunakan desain yang menarik sehingga menarik perhatian siswa dan membuat siswa bersemangat dalam pembelajaran. Selanjutnya, fungsi media kantong bilangan dan juga manfaat media kantong bilangan. Yang pertama, fungsi media kantong bilangan ada 3, yaitu sebagai media dalam pembelajaran matematika, khususnya pada operasi hitung matematika.
Yang kedua, sebagai salah satu sumber belajar matematika pada operasi bilangan. Dan yang ketiga, sebagai motivasi belajar bagi siswa karena ditampilkan dengan media yang sederhana tetapi menarik. Sedangkan manfaat media kantong bilangan adalah yang pertama, meningkatkan minat dan mendorong siswa lebih memperhatikan pembelajaran. Yang kedua, lebih memusatkan perhatian siswa. Dan yang ketiga, memindahkan suatu pemikiran ke dalam atau situasi nyata dan sesungguhnya. Media Pakapin ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu kelebihan dari media kantong bilangan, yaitu yang pertama bermanfaat di ruang manapun tanpa harus ada penyesuaian khusus, mudah dipersiapkan oleh peserta didik dan mudah digunakan oleh peserta didik. Peserta didik diikutsertakan dalam proses pembelajaran. Penggunaannya tidak memerlukan bakat atau peralatan istimewa sehingga mudah digunakan peserta didik dan menghemat penggunaan papan tulis. Selanjutnya, kekurangan media kantong bilangan ada 3. Yang pertama, penggunaan media ini membutuhkan waktu yang banyak sehingga kurang tepat digunakan untuk mata pelajaran yang waktunya hanya sedikit. Membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk pendidik dalam pembuatannya dan membuat peserta didik gaduh jika pendidik kurang teliti dalam mengawasi proses pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran tematik. Menurut Kriyanto dalam Prastowo tahun 2014 menyatakan bahwa pembelajaran tematik dimaknai sebagai pembelajaran yang dirancang berdasarkan pada tema-tema tertentu. Tema yang dimaksudkan merupakan tema yang muncul dari pengidentifikasian ataupun peninjauan terhadap berbagai mata pelajaran. Pengidentifikasian yang dimaksud merupakan keterhubungan dan keterkaitan antar satu mata pelajaran atau satu bidang disiplin ilmu dengan yang lainnya, kemudian disatukan pada sebuah tema yang mengikatnya. Jadi pembelajaran tematik ini merupakan suatu pembelajaran yang berkaitan dengan dan saling berhubungan dalam satu bidang ilmu dengan bidang ilmu lainnya yang disatukan dalam sebuah tema. Selanjutnya, landasan pembelajaran tematik ada 3, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan yuridis. Yang kedua, prinsip dasar pembelajaran tematik. Yang pertama, terintegrasi dengan lingkungan atau bersifat kontekstual, yang artinya adalah sebuah format keterkaitan antara kemampuan peserta didik dalam menemukan masalah dengan memecahkan masalah nyata yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memiliki tema sebagai alat pemersatu beberapa mata pelajaran atau bahan kajian. Yang ketiga, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Yang keempat, pembelajaran memberikan pengalaman langsung yang bermakna bagi peserta didik. Yang kelima, menanamkan konsep dari berbagai mata pelajaran atau bahan kajian dalam suatu proses pembelajaran tertentu. Yang keenam, pemisahan atau perbedaan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain sulit dilakukan. Yang ketujuh, pembelajaran dapat dikembangkan sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minat peserta didik. Yang kedelapan, pembelajaran bersifat fleksibel. Dan yang kesembilan, penggunaan variasi metode dalam pembelajaran. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran tematik. Yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Yang ketiga, memisahkan mata pelajaran tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Dan yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Sedangkan tujuan dari pembelajaran tematik yaitu meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajarinya secara lebih bermakna. Yang kedua, mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah, dan memanfaatkan informasi. Dan yang ketiga, menumbuh kembangkan sikap positif, kebiasaan baik, dan nilai-nilai luhur yang diperlukan dalam kehidupan. Sedangkan manfaat pembelajaran tematik yaitu pembelajaran mampu meningkatkan pemahaman konseptual peserta didik terhadap realitas sesuai dengan tingkat perkembangan intelektualnya. Yang kedua, pembelajaran tematik memungkinkan peserta didik mampu mengeksplorasi pengetahuan melalui serangkaian proses kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, pembelajaran tematik mampu meningkatkan keeratan hubungan antar peserta didik. Implikasi pembelajaran tematik ada 5. Yang pertama yaitu implikasi bagi guru. Pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif, baik dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar bagi anak, juga dalam memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna.
menarik dan menyenangkan, serta utuh. Yang kedua, implikasi bagi siswa. Nah, implikasi bagi siswa ini terbagi atas dua. Yang pertama, siswa harusnya mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk bekerja baik secara individual, pasangan, kelompok kecil, ataupun klasikal. Yang kedua, siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi secara aktif. Misalnya melakukan diskusi kelompok, mengadakan penelitian sederhana, dan pemecahan masalah. Yang ketiga, implikasi terhadap sarana, prasarana, sumber belajar, dan media. Yang keempat, implikasi terhadap pengaturan ruangan. Ada 3. Yang pertama, ruang perlu ditata disesuaikan dengan tema yang sedang dilaksanakan. Yang kedua, susunan bangku peserta didik dapat berubah disesuaikan dengan keperluan pembelajaran yang sedang berlangsung. Dan yang ketiga, peserta didik tidak selalu di kursi tetapi dapat duduk di tikar ataupun karpet. Yang kelima, implikasi terhadap pemilihan metode. Sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik, maka dalam pembelajaran yang dilakukan perlu disiapkan berbagai variasi kegiatan dengan menggunakan multimetode, misalnya percobaan, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, dan bercakap-cakap. Selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ini digolongkan pada penelitian pengembangan atau research and development. Dalam hal ini dikembangkan media pakapin atau papan kantong pintar untuk pembelajaran tematik kelas 1. Metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya research and development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Yang kedua, model dan prosedur pengembangan. Model dan prosedur penelitian yang akan peneliti gunakan pada penelitian R&D ini terdapat 6 langkah, yaitu ada potensi dan masalah, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga desain produk, dan yang keempat validasi desain, yang kelima revisi desain, dan yang keenam uji coba produk. Selanjutnya subjek uji coba. Peserta didik kelas 1 SD Negeri 58 Lubuk Buaya Kota Padang. Jenis data yang digunakan yaitu pada penelitian ini adalah menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif, yang mana data kualitatif ini berasal dari pendapat para ahli dan hasil observasi, sedangkan data kuantitatif ini berasal dari hasil validasi para ahli media pembelajaran, ahli pembelajaran, dan ahli pembelajaran, serta respon dari siswa. Yang ketiga, instrumen penelitian ini ada 3. Yang pertama, lembar observasi, yang kedua, daftar pertanyaan wawancara, dan yang ketiga, angket dan kuesioner. Yang keempat, teknik analisis data. Teknik analisis data yaitu ada 2. Yang pertama, menggunakan data kualitatif, yaitu analisis dari data kualitatif ini diperoleh dari hasil pendapat para ahli dan juga hasil dari observasi. Sedangkan dari analisis data kuantitatif ini diperoleh hasil dari respon siswa serta validasi ahli.